Aku pastiin kamu malah meludah. Semua didapatin, kau gak mau ngalah. So udah dibalikin, malah marah-marah. So Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan ibu saya perkenalkan, nama saya Petrus Susanti, Ketua DP PKK Desa Gedong. Di sini saya bersama teman-teman mau mewawancara ibu mengenai STAR PKK di Desa Gedong, Kecamatan Kediri. Baik, Kalau kumpulan PKK itu ada nggak sih setiap bulannya? untuk di Desa Gedong ini kumpulannya itu nggak setiap bulan ya. Jadwalnya itu Senin Pon. Jadi setiap Senin Pon itu mengadakan pertemuan. Mungkin 1 tahun itu hanya 10 kali pertemuan. Berarti nih setiap berangkat itu kira-kira yang berangkat tuh rame nggak dari warga sini? Antusias warganya di antusiasnya. Desa Gedong. Baik banget. Untuk kegiatan PKK rutin ya, kalau untuk PKK rutinnya itu anggotanya itu nggak terlalu banyak, cuma yang sering berangkat itu sekitar 35 orang. Nanti setelah kegiatan PKK di desa, nanti akan diadakan di dawis-dawis gitu. Nanti setelah PKK rutinan nanti disampaikan di dawis. Itu kira-kira rentan umurnya itu anggotanya berapa sih ya boleh boleh tahu? Kalau untuk PKK yang di desa, yang di balai desa itu untuk sekarang itu sudah mulai yang baru-baru, yang anak-anak muda, guys, sekitar 30 tahunan itu kan masih muda. Kalau untuk yang sepuh-sepuh juga masih ada, karena emang berangkat itu karena senang kumpul sama temen-temennya. Iya, banyak sih yang tua, tapi untuk saat ini alhamdulillah yang muda-muda mulai masuk. Dari banyaknya anggota kelompok itu, bagaimana pembagian tugas dalam anggota kelompok PKK ini? Apakah setiap tahun itu berganti anggota apa setiap bagaimana organisasinya itu? Kalau untuk struktur organisasi ya berarti. Iya. Kalau untuk struktur organisasi itu tetap. Jadi anggotanya tetap, nggih. Kecuali kalau ada apa namanya? Pergantian kepala desa kan nanti Perangkatnya itu ya. harusnya itu ibu lurah, ya. Ibu lurah kan, kalau ibu kepala desa kan beda lagi. Kalau di sini yang jadi kepala desanya adalah perempuan. Nah, makanya di sini saya yang disuruh diamanai untuk menjadi ketua PKK. Kalau untuk struktur organisasinya kan ketua PKK nanti ada sekretaris, bendahara dan sekretaris, maksudnya semuanya sudah paham maksudnya tugasnya seperti apa. Nah, kalau untuk pokja itu sesuai dengan tugasnya. Pokja 1 mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kalau Pokja 2 itu mengenai tentang keterampilan dan pendidikan. Pokja 3 itu ketahanan pangan. Pokja 4 mengenai tentang kesehatan. Itu tugasnya. Kalau untuk jumlah anggotanya, kalau di Pokja 1 itu ada 4 orang, ketua dan 3 anggota. Sama seperti Pokja 2 dan Pokja 3 beserta Pokja 4. Setiap tugas itu, setiap anggota Pokja itu memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan pada anggota PKK. Ya, kalau untuk setiap tahunnya kita mengadakan program kerja itu, setiap Pokja itu wajib melakukan
pelatihan, sosialisasi juga bisa. Tergantung dari Pokjanya itu kan Pokja meliputi. Nah itu, nah kalau apa namanya meliputi tugas yang contoh, saya beri contoh aja. Pokja 1 mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kalau Pokja 2 contohnya pendidikan dan keterampilan. Nah, ini untuk di tahun ini kita di Pokja 2 itu mengadakan pelatihan garnis, pembuatan garnis. Nah, itu kan keterampilan keseluruhan anggota. Jadi nggak hanya sosialisasi, tapi pelatihan juga. Kalau di Pokja 1 mengenai tentang narkoba. Pokja 3 besok mengenai tentang ketahanan pangan. Pelatihannya itu pembuatan makanan lokal agar awet dan bergizi. Kalau Pokja 4 besok mengenai tentang polusi udara. Terus tujuan utama dari kegiatan PKK ini kira-kira apa ya Bu, buat warga sekitar sini tujuan? Itu yang pelatihan itu, kalau untuk tujuan pelatihan agar masyarakat tahu maksudnya kegiatan apa yang kan itu kalau kegiatan PKK itu dari atas nanti turun ke bawah. Nah, kalau dari PKK kan nanti di kecamatan. Kita PKK desa kan nanti berangkat ke kecamatan lah. Nanti apa yang disampaikan di PKK kecamatan kan nanti disampaikan di desa agar masyarakat tahu program apa saja yang ada di desa dan sedang dilakukan di. Apakah program-program dari kecamatan itu ada kendala dalam penerapan di desa, Bu? Kayaknya enggak. Udah berarti Soalnya kan kalau kecamatan cuma turun ke kita. Nah, nanti kita baru yang ada kendala ke warga. Nah, kita gimana caranya untuk warga mau Kendalanya itu cuma di desa gitu ya, Bu? kalau di PKK kecamatan kan, kalau PKK kecamatan mengadakan pelatihan atau apa pasti kan desa wajib ikut. Iya. kalau kegiatan kayak posyandu gitu sini selalu itu Bu, rutin. Untuk saat ini program dari kesehatan ya, dari Puskesmas Kemiri itu bukan posyandu lagi. Sekarang menjadi ILP. ILP itu integritas pelayanan primer. Nah, kalau dulu itu terbagi dari posyandu, lansia, posbindu. Jadi 3 kegiatan. Nah, kalau sekarang itu beda, sekarang jadi satu. Jadi 1 hari kegiatan itu meliputi 3 ini tadi ILP. Kalau untuk kayak ILP gitu kan pasti kayak nanti ada kayak pencatatan gitu Bu. Dan itu berarti itu yang mengelola kan kayak Beda lagi, itu ILP adalah kader kesehatan. Kalau PKK nanti kader ILP ada sendiri, PKK ada sendiri, kayak gitu. Tapi ILP adalah bagian dari PKK karena masuk ke Pokja 4 itu, bagian kesehatan. Tapi nanti kadernya beda lagi, gitu. berarti Cuma merangkap. Jadi double sebenarnya kader PKK juga kader ILP juga. Pengurusnya itu juga sama dan PKK apa? Kader ILP itu masuk ke dalam kader PKK, tapi nggak semua anggota kader PKK jadi anggota ILP, ya, main sebagian aja. kan itu tadi Ibu dikatakan kalau misalkan program dari kecamatan terus ke desa gitu. Nah itu dari atas itu ada fasilitas tertentu nggak Bu yang mendukung program dari PKK ini? Kalau dari kecamatan itu sudah nggak ikut lagi, itu sudah program desa. Kalau seumpamanya kegiatan kesehatan kayak ILP itu, kayak PKK ini kan kita bahas PKK ya. PKK itu dari dana desa. Jadi kita mau mengadakan pelatihan seperti Pokja 1, 2, 3, 4 itu bisa minta ke desa. Kan biasanya ada musren kayak gitu. Musrenbang kegiatan itu. Nah, itu dari PKK itu mengusulkan. Jadi di desa sudah enggak, kalau kecamatan cuma ngasih programnya, nanti desa minta dari PKK minta ke desa untuk
minta dananya untuk kegiatan PKK kayak gitu. Hanya memberikan program kalau PKK kecamatan. Kalau fasilitas masih dari desa semua. Berarti semua pendanaannya dari atas semua ya Bu, dari desa ya, pendanaan semua kegiatan PKK ini, Iya, dari bukan desa dari semua. uang pribadi PKK itu bukan ya? Kalau uang pribadi PKK, kalau di sini enggak. Iuran kayak gitu. Kalau iuran itu ada. Itu kalau yang tahun-tahun dulu itu untuk apa Kayak ya? orang sakit gitu. Oh enggak, itu enggak ada gitu. Biasanya kita iuran sendiri. Iya. Kalau pas lagi ada orang sakit, nah itu nanti kita iuran. Kalau uang pribadi PKK gitu. Terus apakah semua kegiatan tersebut sudah mencakup 10 program pokok PKK tersebut apa belum? Semua benar-benar. kalau di sini Kira-kira sudah mencakup? alhamdulillah sih ya sudah berjalan ya. Heeh, sudah alhamdulillah sudah. Kalau untuk rencananya tuh ada program yang direncanakan itu Terus ke depannya ya untuk kedepannya PKK itu apa aja? mau berkolaborasi atau bagaimana ke depannya dengan siapa mungkin? Kalau kedepannya kolaborasi paling kalau setiap kegiatan pelatihan itu paling kita kolaborasinya sama dari pihak kecamatan. Nanti seumpamanya kita butuh narasumber atau apa itu, nah baru nanti kita menghubungi tim PKK kecamatan. Kalau Seperti Pokja 1 itu kan naik tentang narkoba. Besok rencananya kita kolaborasinya sama pihak kepolisian. Kayak gitu. Jadi berbagai macam lingkup, nggak hanya dari kita minta ke kecamatan, ke dari sekarang juga ke polisian. polisi bekerja sama juga sama Iya. polisi. Kalau kendala yang dihadapi PKK itu ada nggak sih Bu? Misal dari sekitar apa gitu kendala selama ini? Kendala itu cuma orangnya ada yang Susah muda-muda kan buat diajak ya. susah. Nah itu kalau yang muda tuh supaya mau diajak berangkat itu kira-kira bagaimana, ada caranya nggak? Apa dari anggota PKK ke rumah itu biasanya kalau di Dan mudah-mudahan nggak susah Ya, kan juga males kadang malam. mungkin sih ini kemarin kita juga ada rapat dari di PKK itu, mungkin kita WA nih satu-satu untuk berangkat iya. dan mau berangkat ya. Terus kalau untuk kedepannya kalau untuk itu kayak belum ada sih, soalnya kan sekarang untuk bulan ini alhamdulillah yang berangkat sudah lumayan kayak gitu. Cuma mungkin pas pelatihan kan kadang nggak sesuai sama apa yang disampaikan, tapi audiennya beda. Harusnya yang Pokja 1 mengenai tentang narkoba kan harusnya ke remaja, Iya. yang sekolah-sekolah kayak gitu kan. Kadang ya remaja-remaja ini yang susah kayak gitu. Insya Allah besok sih mungkin akan diadakannya di hari Minggu atau hari apa yang remaja. Oh ya, dolan ya. Mungkin malam, mungkin bisa itu juga malah jadi masukan ini. Mungkin bisa malam. Kalau kegiatan yang paling banyak diikuti masyarakat itu apa ya Bu? Kalau paling banyak diminati Dari program PKK ini apa harapan Ibu untuk PKK di desa? PKK warga sini terutama desa ini. Kalau untuk harapannya sih semoga kegiatannya selalu berjalan, terus antusias warganya juga bertambah agar PKK juga kan tambah rame, bisa kegiatannya Bukan berjalan. Bisa berjalan. yang bisa berjalan. Terima kasih ya Bu untuk wawancaranya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.